bersama aku Anissa Nurbaiti di Ngobrol Kampus, tempat ngobrol santai tapi berbobot bareng sama tokoh-tokoh inspiratif dari kampus. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang tidak hanya menjadi ketua organisasi, tapi juga memiliki segudang prestasi. Mulai dari menang lomba debat bahasa Indonesia, lolos pertukaran mahasiswa, bahkan lolos pendanaan PPK Ormawa. Oke, penasaran? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, Kak Erma Jumaria. Halo Kak Erma. Halo juga Kak. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak? Oke, terima kasih sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali ya. Nama aku Erma Jumaria. Aku merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika angkatan 2022 yang saat ini sedang menempuh studi di semester 6 Kak. Oke, gimana kabarnya nih Kak Erma? Alhamdulillah baik. Kakaknya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar aku juga baik nih. Boleh diceritain Kak kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Penasaran banget nih pasti teman-teman yang lainnya. Oke, untuk kesibukan tentunya yang utama sibuk kuliah ya Kak, menyelesaikan banyak deadline tugas-tugas dari perkuliahan. Terus juga saat ini sedang mempersiapkan banyak event di organisasi. Lalu juga karena menjadi ketua Imatika ya, juga mempersiapkan event-event dan juga beberapa persiapan yang diperlukan di dalam Imatika. Terus juga lagi sibuk mempersiapkan beberapa hal untuk perlombaan-perlombaan yang akan diikuti ke depannya sih Kak. Sama ada beberapa persiapan ikut kegiatan eksternal juga. Tadi Kak Erma nyebutin ya, Kak Erma ini adalah ketua Imatika. Nah, aku penasaran nih Kak, pasti teman-teman yang lain juga penasaran. Dari awal masuk kuliah, Kak Erma nih pernah nggak sih kebayang bakal jadi mahasiswa yang berprestasi, bahkan menjadi ketua Imatika? Oke, mungkin untuk bayangan ya atau ekspektasi pertama kali masuk kampus tentunya nggak mengekspektasikan sejauh ini ya Kak, nggak terbayang sampai di titik saat ini. Memang di awal perkuliahan dulu memang rencananya ingin sih ikut-ikut kegiatan mulai dari organisasi, lalu juga kegiatan-kegiatan perlombaan, tapi untuk ekspektasinya mungkin belum sejauh ini. Jadi kalau untuk bayangan pernah ada tapi belum terbayang serinci saat ini mungkin gitu. Oke, jadi ngalir aja gitu ya Kak. Seiring Kakak masuk matematika, Kakak punya keinginan nih, aku pengen nih jadi ketua Imatika. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Nah, selanjutnya Kakak masuk hanya di organisasi Imatika. Nah, kenapa sih Kakak lebih memilih Imatika itu untuk menjadi rumah? Kenapa nggak milih organisasi lain atau mengikuti organisasi yang berada di luar kampus? Itu kenapa? Oke, untuk penjelasan di sini mungkin aku mau klarifikasi lagi ya, bahwa memang aku di perkuliahan sampai saat ini semester 6 hanya mengikuti organisasi internal yang ada di program studi, yaitu Ikatan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Jadi dari maba dulu sebenarnya pengen ikut banyak organisasi, cuman awalnya dari maba itu mau fokus kuliah dulu nih, jadi ikut-ikutan dulu yang Ikatan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Nah, seiring berjalannya waktu udah mulai nyaman nih sama Imatika, jadi belum ada kesempatan untuk ikut organisasi-organisasi lainnya gitu. Terus kenapa yang dipilih adalah Imatika? Sesuai dengan namanya nih Kak, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Matematika itu sudah mencerminkan bahwa memang Imatika ini adalah rumah ataupun wadah bagi mahasiswi dan mahasiswa ataupun mahasiswi program studi pendidikan matematika untuk bertumbuh bersama. Jadi memang dari awal itu yang kami anggap rumah bagi mahasiswa program studi pendidikan matematika itu yang memang Imatika. Jadi aku tertarik dan juga selama masuk Imatika ini merasa nyaman, dan apa yang aku perlukan selama perkuliahan ataupun apa yang aku inginkan untuk wadah-wadah mengembangkan bakat itu semuanya ada di Imatika. Jadi aku nyaman dan
ya tertarik gitu untuk di Imatika, makanya sampai sekarang aku tetap bertahan gitu di Imatika. Ya, di Imatika bisa ngebuat kakak senyaman itu ya, bahkan sampai gak ada keinginan untuk gabung ke organisasi lain. Memang secinta itu sama Imatika ya. Jadi penasaran nih kak aku, gimana sih kalau aku gabung Imatika, tapi kan aku gak bisa ya kak ya. Nah, selanjutnya tadi di awal kan udah aku jelasin bahwa Kak Erma ini adalah mahasiswa dengan segudang prestasi. Kak Erma ini banyak banget menangin perlombaan-perlombaan di kampus. Nah, aku penasaran, prestasi apa aja sih yang udah pernah kakak raih, dan pengalaman apa aja yang udah pernah kakak dapatkan selama menjalani perkuliahan ini? Oke, mungkin kalau misalnya dibilang prestasinya segudang, belum ada segudang ya kak, kayak belum Tapi terlalu kan udah banyak ya belum kak. terlalu begitu banyak, cuman ada beberapa aja prestasi yang mungkin bisa dibilang sebagai prestasi. Mungkin salah satunya dari maba dulu ya. Dari maba itu aku pernah jadi wakil 1 bujang gadis dari Imatika. Terus juga untuk mencari bakat itu dulu aku dapat juara 3 Imatika mencari bakat, dimana di sana aku menampilkannya itu seni monolog. Lalu untuk semester selanjutnya itu di semester 3 aku juga lulus program pertukaran mahasiswa, yang kebetulan program pertukaran mahasiswa itu aku lulusnya di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur, tepatnya itu di Kota Malang. Lalu setelah PMM itu selanjutnya aku juga mengikuti adanya program PPK Ormawa ya, ataupun penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, di mana itu alhamdulillahnya di sini aku dan tim ya, PPK Ormawa itu kan tim, jadi aku dan tim dari Imatika itu alhamdulillahnya lolos pendanaan dan lolos untuk pengabdian di masyarakat. Lalu di PPK Ormawa itu banyak sih kegiatan dan juga kegiatan yang bisa dilakukan. Salah satunya di PPK Ormawa juga aku menulis buku ya, buku PP tentang pengabdian masyarakat yang ada di PPK Ormawa yang program kami jalankan itu. Lalu untuk perlombaan lainnya itu aku juga pernah juara 2 kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang diadakan tingkat fakultas ataupun FKIP Universitas Jambi. Lalu aku juga pernah menjadi best speaker dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia FKIP Universitas Jambi, lalu sebagai finalis ataupun mengikuti perlombaan KDI ataupun kompetisi debat mahasiswa Indonesia di tingkat Universitas Jambi. Lalu yang terbaru, selain juga perlombaan voice over, aku juga ikut beberapa perlombaan voice over, mulai dari voice over pajak yang diadakan oleh STAN, lalu voice over lainnya. Yang terbaru kemarin aku juga alhamdulillah mendapat juara 1 kompetisi debat mahasiswa Indonesia skala nasional yang diadakan oleh Imako Expo Universitas Jambi. Wah, luar biasa teman-teman, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Erma. Sampai gak bisa berkata-kata lagi nih beneran ngedengerin prestasi yang diraih Kak Erma. Ya, karena aku juga pengen nih kayak gitu, cuman aku nggak tahu gimana caranya. Bahkan mungkin aku dan teman-teman juga penasaran, dari sebanyak itu prestasi Kak Erma juga sibuk mengikuti organisasi yang dimana posisinya itu sebagai ketua, pasti kan sibuk banget nih, banyak waktu yang perlu diluangkan. Jadi gimana sih tipsnya cara bagi waktu kakak ini sehingga antara kuliah, organisasi, dan mengajar prestasi lainnya tuh bisa terlaksana semua? Oke, kalau membahas mengenai waktu memang agak kejar-kejaran ya masalah waktu ini, kayak membaginya gimana antara lomba dan juga perkuliahan dan organisasi, apalagi kadang tuh untuk waktu itu berjalannya seiring kayak gitu, ataupun ada waktu yang dimana pas waktunya itu bersamaan gitu. Mungkin kalau dari aku cara membagi waktu itu aku biasanya membagi skala prioritas. Jadi misalnya prioritas antara perkuliahan kan memang prioritas utama kita ya, karena kita juga masuk dunia kampus kan tujuannya adalah untuk berkuliah. Lalu selanjutnya prioritas selanjutnya adalah organisasi dan juga perlombaan. Tapi
di sini aku nggak menyampingkan gitu antara organisasi dan juga prestasi dibanding perkuliahan, karena aku yakin dan juga percaya bahwa ketiganya ini memang beriringan gitu. Perkuliahan tanpa kita mencari-cari kegiatan di luar perkuliahan itu kan pastinya nggak bisa ngalir aja gitu. Jadi kalau waktu dari aku biasanya aku lakuin mana yang menurut aku bisa dan juga aku senangi dulu. Jadi kadang kan kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka ataupun kita nyaman lakuin itu akan lebih cepat gitu dibanding kita cuma fokus sama satu kegiatan yang itu tuh ngebuat kita bosen ataupun kita terlalu berlama-lama ngabisin waktu di situ. Misalnya kayak ngerjain tugas perkuliahan itu, misalnya aku udah pusing nih sama angka kayak di matematika ini. Nah biasanya aku kayak singgah dulu ke yang lain gitu. Nah fokus ke yang organisasi ataupun ke yang lihat-lihat nih ada perlombaan gak, ataupun mempersiapkan perlombaan. Baru nanti lanjut lagi ke yang tugas-tugas. Jadi nggak full nugas tapi itu kayak bener-bener buat capek gitu. Nah itu sih dari aku. Terus juga aku punya prinsip kalau misalnya semua orang tuh capek ya kak, kayak semua orang tuh bakal punya waktu luang dan juga waktu kesibukan, tapi gimana caranya kita itu buat capek versi keren gitu. Kayak kita sama-sama capek nih, kita rebahan seharian juga capek kalau menurut aku ya. Jadi dibanding dengan kita rebahan seharian yang capek dengan seharian mungkin kita ikut di organisasi ataupun mempersiapkan perlombaan dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, itu kan mana yang lebih membuat kita keren gitu. Nah menurut aku itu sih. Jadi kayak kalau misalnya kadang aku capek membagi waktu itu, aku buat lagi skala prioritasnya mana supaya nggak ada yang terbengkalai ataupun nggak ada yang tersisihkan dan juga nggak ada yang terlalu diprioritaskan begitu tinggi sehingga ada yang tersisihkan gitu. Oke, wah mantap. Gimana nggak berprestasi kalau manajemen waktu aja bisa serapi itu, bisa menyusun mana yang penting, mana yang nggak penting, tapi nggak ada yang terbengkalai. Emang salut sih. Emang pantes sih bisa jadi ketua hima, banyak prestasinya. Kakak ada pernah nggak sih ngerasa capek kayak aku udah ngejalanin hidup aku sesibuk ini, secapek, maksudnya kayak kan padat banget kegiatannya. Pernah nggak ngerasa capek gitu? Ada saatnya kakak tuh ngerasa capek, aku capek nih ngejalanin hidup yang kayak gini. Kenapa sih aku harus ngejar dunia gini banget gitu? Pernah nggak? Kalau bahas capek pastinya pernah ya, karena kan sering banget capek, kayak ada part-part nangisnya itu pasti ada sih kak. Cuman tuh balik lagi ke tujuan awal, kayak kita tuh ngerjain ini untuk apa gitu. Nah kalau misalnya ujung-ujungnya untuk menyerah atau kayak ujung-ujungnya gak mau ngelakuin itu, kenapa diambil gitu. Jadi kayak prinsip aku kalau di awal itu kita udah ambil sesuatu, berarti ya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu. Jadi kalau misalnya capek itu tuh wajar gitu, mau nangis juga nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti gitu, lanjut aja. Kalau capek berhenti sebentar nggak apa-apa, yang penting lanjut terus gitu, lakuin apa yang kita butuhkan dan juga lakuin apa yang udah kita ambil di awal itu. Jadi Kak Erma juga suka nangis ya? Iya dong. Hebat sebanyak prestasi ini juga ternyata kalau capek nangis juga ya. Harus. Kirain bakal semangatnya membara terus gitu ya, nggak pernah nyerah, nggak pernah capek. Tapi kan emang nangis itu manusiawi ya kak. Kalau kita capek emang nggak apa-apa sih nangis, itu bisa bikin lega. Nah selanjutnya, tadi kan dari awal kita ngomongin hima, ngomongin organisasi. Nah aku penasaran nih, kita ngomongin kepemimpinan kakak di hima. Gimana sih cara kakak itu merangkul? Pasti kan dalam hima itu berbeda-beda ya, sifat anggota-anggotanya itu berbeda, prinsip mereka berbeda. Ini gimana sih cara kakak merangkul orang-orang tersebut sehingga tim ini biar solid dan program-programnya bisa berjalan dengan lancar? Oke, untuk merangkul ya, kalau dalam Himatika ini kan terdiri dari 3 angkatan ya. Angkatan yang pertama ataupun angkatan 2024, lalu 2023, dan untuk yang atasnya itu ada 2022. Jadi gimana caranya merangkul? Mungkin Himatika ini kan dari visi misinya itu lebih ke kekeluargaan. Jadi memang kami selalu bersama. Jadi sebisa mungkin aku selalu dengerin apa yang mereka mau gitu, dan juga apa yang bisa kita prioritaskan. Kadang kan
setiap orang memang maunya pasti beda-beda ya, tapi kan kita bisa pilih mana mau yang memang bisa kita realisasikan bersama, mana mau yang kayaknya belum bisa untuk direalisasikan bersama gitu. Jadi kadang aku kumpulkan gitu, kayak mereka apakah ada kritik saran ataupun ada kemauan yang memang belum terlaksana, itu kita evaluasi bersama. Terus juga untuk prinsip-prinsip yang beda itu kan kalau dalam satu rumah ya atau satu organisasi itu kan harus satu kepala ya, harus satu tujuan tuh, harus satu pemikiran mau kemana. Jadi kalau misalnya ada prinsip-prinsip yang lain, biasanya aku sosialisasikan lagi kayak mereka maunya apa, terus aku kasih tahu juga kalau misalnya apa yang kita lakuin ini untuk kebaikan bersama gitu. Jadi kayak kami ambil sisi baiknya, terus juga kalau ada prinsip-prinsip yang beda, biasanya kami ambil juga pendapat-pendapat baik dari mereka. Jadi kami nggak kayak misalnya dia beda terus kayak nggak didengerin seutuhnya tuh enggak. Jadi gimana caranya aku tetap bisa merangkul semua angkatan gitu, nggak ada yang paling kakak ataupun nggak ada yang paling si adek, itu nggak ada. Jadi kalau di organisasi itu sama-sama gitu, mulai dari kepanitiaan di event-eventnya juga kami gabung gitu. Jadi nggak ada yang merasa dia paling kakak ataupun paling hebat atau dia paling bisa, tuh nggak ada. Karena kalau dalam event-event itu kami juga satukan gitu yang angkatan bawah sama angkatan atas, supaya terjalin komunikasi yang baik, terus juga terjalin ikatan yang lebih santai sih gitu. Kita bisa serius, cuman kita juga bisa ada kalanya kita memang setara gitu untuk menyelesaikan event-event yang ada di Himatika gitu. Oke, jadi kuncinya kita membaurkan mereka gitu ya Kak, biar mereka merasa mereka itu keluarga. Jadi nggak boleh ada yang merasa ini yang paling hebat, ini yang paling lemah. Jadi biar sama-sama ngerti gitu ya Kak. Betul Kak. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kasih dong Kak motivasi atau kata-kata semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang menjadi mahasiswa yang insecure dengan prestasinya. Mungkin dia punya prestasi, cuman dia itu nggak percaya diri kalau prestasi dia itu bisa dikembangin. Apa pesan yang Kakak bisa sampaikan untuk mereka biar mereka berani mengembangkan diri dan meraih apa yang mereka inginkan? Mungkin kalau pesan dari aku ya, melihat kayak mahasiswa kan banyak yang insecure dengan pencapaiannya, termasuk juga mungkin dulu aku kayak gitu kan, kayak apalagi lihat temen yang pencapaiannya lebih banyak, terus juga lebih banyak bisanya. Aku cuman mau berpesan sih, kayak kita semua tuh punya potensi gitu, tinggal gimana cara sudut pandang kita memandangnya gitu. Kalau kita terus-terusan insecure sama pencapaian teman lainnya sesama mahasiswa, itu kita nggak akan berkembang gitu. Kita harusnya fokus sama memperbaiki kita lebih baik ke depannya gitu. Kita harus lebih baik dari kita sebelumnya, bukan lebih baik dari teman kita lainnya. It's okay kalau misalnya dia punya prestasi yang banyak, ya itu memang bakat dan potensi dia gitu. Jadi kalaupun kita punya potensi yang lain itu nggak apa-apa, ataupun kayak kita merasa kita nggak bisa sehebat dia, itu ya nggak apa-apa gitu. Nah, karena kita punya batas tersendiri gitu, dia punya potensi dia gitu. Karena kalaupun nantinya kita gagal, itu nggak apa-apa, kan kita habisin masa gagalnya itu sekarang gitu, supaya kalau misalnya suatu saat nanti kan kita udah ngerasain banyak gagal gitu. Kalau kita nggak coba, gimana kita tahu kalau kita bakal gagal atau berhasil? Nah, dengan kita nyoba, kita bakal tahu nih kalau kita gagal, kita belajar. Kalau kita berhasil, maka kita harus evaluasi lebih baik ke depannya gitu. Jadi saran dari aku mungkin berani mencoba sih dari sekarang sebelum terlambat besok gitu. Kita nggak tahu kita akan jadi apa besok kalau kita nggak cobanya sekarang. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Kak Erna. Nah, makasih ya Kak, ini benar-benar perbincangan kita ini menginspirasi. Semoga saja menginspirasi para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menjadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Siapa tahu setelah mendengar pembicaraan kita pada hari ini, mereka tergerak hatinya untuk menjadi mahasiswa yang produktif, yang mencari jati dirinya. Aku ini punya kemampuan ini, Oke, mungkin itu saja ya Kak yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi aku ucapin makasih ke Kakak. Terima kasih juga untuk teman-teman udah undang aku di sini gitu, untuk sama-sama kita belajar dan sharing.
Nah, teman-teman, udah denger kan tadi apa aja hasil perbincangan aku sama Kak Erma? Pasti kalian melongo kan mendengar prestasi yang diraih sama Kak Erma selama ini. Kalian juga bisa kok jadi kayak Kak Erma, asal kalian berani dan mau mencoba. Nah, semoga apa yang aku dan Kak Erma bahas pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa semua. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan kami tadi, kami mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa.